Jadi kalau kita perhatikan zikir khafi itu, keluarnya nafas kita, ke dalamnya nafas kita, itu hu Allah, hu Allah, hu Allah. Dua nafas itulah hidup kita di dunia. Zikir khafi lah nanti akan kita amalkan. Khafi di makrifat, hilang kalimah padam cahaya, sampai hilang dan mawujud. Dunia aku mawujud, maka nyatolah dan wujud Allah sama-mato. Laisa kamislihi syai'un, tak serupa dengan apapun. Itulah yang kita sembah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Fusikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nikmat kesehatan. Yang kedua, nikmat kesempatan. Yang ketiga, nikmat iman. Yang keempat, nikmat umur yang masih dititipkan oleh Allah di setiap pribadi kita. Sehingga dengan sisa-sisa umur yang tertinggal, masih dapat kita beribadah ataupun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Jadi Nabi itu mengeluarkan kita dari yang gelap kepada yang terang. Artinya tidak tahu kita itu berada dalam kegelapan, sehingga kita menjadi tahu. Dari tidak kenal kita menjadi kenal. Itulah tugas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi menyampaikan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, kecek Nabi, bahwasanya aku diutus ke permukaan bumi untuk memperbaiki akhlak. Jadi kalau tidak ada Rasulullah diturunkan ke dunia, sehingga akhlak kita akan tetap menjadi rusak, tidak akan sempurna sampai saat ini. Karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan, mungkin seminggu lagi kita akan melaksanakan puasa. Kalau Imam Al-Ghazali menyampaikan puasa itu ada 3. Pertama sekali puasa jasad, puasa badan awak. Berhenti kita makan minum, itu adalah puasa jasad, puasa badan. Yang kedua dinamakan puasa nafsu. Nafsu itu selalunya berkehendak kepada yang baik-baik. Nah, lemak-lemak itu dia ketujuh nafsu. Tetapi tak kita berikan di bulan Ramadan. Tak makan awak di bulan Ramadan. Kemudian kalau nafsu ingin mencari sesuatu yang tidak baik, tak awak carikan mata awak tadi. Yang ketiga dinamakan puasa ruh. Ruh itu diberhentikannya, iaitunya mengingat selain Allah. Itu puasa ruh kita tadi. Kalau ruh tadilah berada dalam ihsan, anta'budallahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarah. Apabila kalian tegak menyembahku, kata Allah, beritikadlah kalian memandang aku. Bermusyahadah hanya dengan Allah. Kalau tidak mampu melihatku, beritikadlah aku sedang memandang kalian, kata Allah. Itulah muraqabah. Jadi kalau puasa jasad, tak kita beri makan minum, itu namanya puasa jasad, sebadan. Kemudian puasa nafsu, tak kita berikan keinginan nafsu tadi. Kalau nafsu ingin mencaliak kepada larang Allah, tak kita berikan. Yang ketiga puasa ruh.
kita berhentikannya, yaitunya mengingat selain Allah, kita hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aku yang disampaikan oleh Imam Ghazali, kemanapun aku berpaling, aku melihat kekuasaan Allah. Juga dalam surah Al-Baqarah disampaikan, walillahil wal masyriqu wal maghrib fa innama tuwallu fasama wajhullah innallaha wasi'un alim. Milik Allah timur dan barat, maka kemanapun kamu memandang, berpaling, melihat, di situ kekuasaan Allah. Allah amat lapang sekali lagi maha mengetahui. Jadi ruh kita tadi, kita musyahadakan kepada Allah, kita berhentikan yang ingat dunia, itulah dinamakan puasa ruh. Ada tiga tu macam puasa kita. Puasa jasad, puasa nafsu, dan puasa ruh. Yang harus kita lakukan yang tiga tadi. Kalau belum mampu kita puasa ruh tadi, bermusyahadah dengan Allah, kita lakukan yang dua tadi. Kita berhentikan makan minum, tidak kita berikan kehendak nafsu. Itulah dan dua tu yang harus kita amalkan, kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Karena ruh itu dahulunya dari Allah. Dalam peta terminal disampaikan, ruh satu, insan sarupo, hanya tubuh yang berlainan. Jadi asal kejadian ruh itu hanya satu. Dari mana kejadian ruh? Kejadian ruh itu adalah dari Nur Muhammad. Bila diciptakan oleh Allah, ketika Allah itu berada dalam kesendirian, tak ada yang bersama Allah, idak surga, idak aras, idak bumi, idak langit. Kecil Allah, kuntu kahzan mafian, aku perbendaharaan yang tersembunyi. Wa nafa'tu min ruh, maka aku tiupkanlah ruhku. Itulah yang menjadi Nur Muhammad, tiupan ruh Allah yang pertama tadi. Setelah ditiupkan ruh itu, Tuhan tutu kita zikirkan hu dulu rak. Hu Allah, itu zikir. Setelah ditiupkan ruh Nur Muhammad itu adalah dipandang ruh Nur Muhammad itu. Karena dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, meneteslah dari Nur Muhammad tadi 124.000, itu adalah ruh para nabi Allah Subhanahu wa taala. Atau dek para nabi itu mudahnya berhubungan dengan Allah. Nabi Musa dinamakan Nabi Kalamullah, Nabi Ulul Azmi yang dilebihkan oleh Allah. Bisanya berbicara langsung dengan Allah. Apa sebabnya? Karenanya dekat ruhnya tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditiupkan ke jasad ruh itu, dicelupkan dulu oleh Allah kepada syahwat. Syahwat artinya keinginan yang rendah. Celupkan. Lah ada dua kekuatan di tubuh kita tadi. Pertama kekuatan ruh, kehendak ruh. Yang kedua kehendak syahwat. Syahwat itunya berkehendak ingin mencari sesuatu yang baik-baik. Kalau ancak orang yang nak mencari dia, kalau orang tua je nak mencari dia, itulah syahwat, artinya keinginan yang rendah. Supaya mampu kembali ruh itu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus beribadah. Ketika ditanya oleh Ali kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkan aku jalan cepat untuk mendekat kepada Allah. Atau ditanya oleh Ali ke Rasulullah, ajarkan aku jalan pintas, jalan cepat untuk datang kepada Allah. Lalu dijawab oleh Rasulullah, alaika bi mudawat sihron wa jahron. Wahai Ali, langgangkan oleh engkau zikir sir dan jahar. Kalau zikir jahar lah kodok itu kaji tak? Kodok kaji itu. Jahar di syariat, jahar di tarikat, jahar di hakikat, jahar di ma'rifat. Kodok kaji itu. Kini akan kita kaji zikir sir. Kalau dalam apa zikir itu namanya zikir khafi. Coba kita tonang sementara. Kita kaji zikir seketika. Zikir khafi itu udah bersabui lah. Apa jalan pertama khafi di syariat? Sepakat lahir dengan batin menghadap kepada Allah. Mana lahir? Kau badan awak kena? Batin yang sebenar diri. Sepakat lahir dengan batin menghadap kepada Allah. Artinya berpandang pandangan hamba je Tuhannya.
Di kita memandang Allah musyahadah, seolah kita dipandang oleh Allah, itu namanya murakabah, selalu diintip oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia itu jahar hafi di syariat, sepakat lahir dengan batin menghadap kepada Allah, artinya berpandang-pandangan hamba je Tuhannya. Kalau kita lah merasakan itu selalu dipandang oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah, bermusyahadah kepada dengan Allah, sehingga kita akan selalu merasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hafi di tarikat kalimah sama tomato. Kanyawa tu dek tubuh le katubuh dek Muhammad rahasia pada Allah. Di kanyawa dek tubuh, katubuh dek Muhammad. Muhammad tu artinya terpuji. Tubuh Muhammad itu yang ruh kita tadi, itulah tubuhnya. Di kalimah sama tomato kanyawa tu dek tubuh le katubuh dek Muhammad rahasia pada Allah. Berarti dinamakan rahasia ruh tu, tak diperlihatkan kepada manusia. Tak bisa dipandang cuma ruh tadi, tetapi nyo ada di jasad kita. Buktinya ada ruh di jasad kita. Kalau tajalli ruh ke jasad kita, mata bisa mencalik, telinga bisa mendengar, kudrat bisa berjalan. Apabila ruhlah dijapui di malaikat maut, kalau kita lah berpulang awak solat mati, awak kalengkap je nanti kita tak. Mata ada, kaki ada, telinga ada, tetapi tak ada fungsinya. Sebetulnya yang melihat itu adalah ruh. Kemudian hafi di hakikat nur sama tomato. Tulisannya Allah Allah, dawiknya Nur Muhammad. Jadi tulisannya Allah Allah, dawiknya Nur Muhammad. Yang terhimpun pada urik tali nyawa tu namanya. Adapun gorak nyawa 120 kali dalam senafas. Kalau zikir kita di situ, pahalanya 1 gorak setamatnya Quran. Jadi barangkali kita menamat Quran itu. 1 gorak nafas kita tadi, bernafasnya dalam 1 gerak tadi 120 kali nafas. Itu gerak tadi. Kalau kita lakukan zikir hafi itu, kita perhatikan naik turunnya nafas kita tadi. Kalau keluar apa ucapan nafas kita? Ada ulama yang mengatakan ke dalam hura, ada yang mengatakan, tapi kalau secara zahirnya keluar hu aja tak? Kalau kita berjalan, hu ke dalam Allah. Kalau kita lakukan itu 1 gerak 120 kali dalam senafas gerak nafas kita, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Kita bisa zikir ketika berjalan, ketika duduk kita bisa zikir, ketika berbaring kita bisa zikir. Mana dalilnya? Surah Ali Imran, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yaitunya orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika berdiri, duduk, dalam pembaringan mereka, sementara memikirkan Ia pencipta langit dan bumi. Wahai Tuhan, tidaklah Engkau menciptakan seluruh itu dengan sia-sia. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah Engkau menciptakan dengan sia-sia. Subhanaka, ma suci Engkau, faqina azabannar, dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Jadi kalau kita perhatikan zikir hafi itu, keluarnya nafas kita, ke dalamnya nafas kita, itu hu Allah, hu Allah, hu Allah. 2 nafas itulah hidup kita di dunia. 2 hembusan nafas keluar hu ke dalam Allah. Keci Allah iza dapas alaika dunya faqul ya Allah. Ketika kau rasakan sempit dunia ini karena masalah, ana kita ucapkan, buang napas panjang, hu Allah, ya Allah. Mulailah lapang dah doa tadi. Berarti kita sedang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita lakukan zikir khafi, kita bisa mendapatkan di waktu nanti kita zakratul maut, zikir awak tak jahar lah. Kok telingonya lah pokak, kok lidahnya lah kolu, kok matanya lah rabun, kok kudaratnya lah habi. Lebih saya awak mengucap la ilaha illallah besok. Zikir khafi kau lah nanti akan kita amalkan. Khafi di makrifat, hilang kalimah padam cahaya. Sampai hilang dan mawujud, dunia aku mawujud. Maka nyatalah dan wujud Allah sama-mato. Laisa kamislihi syai'un, tak serupa dengan apapun. Itulah yang kita sembah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sering melakukan zikir itu, sehingga lahir dia awak tadi murakabah, awak menghitung-hitung kesalahan awak, bermurakabah. Wahai ibu dengan bapa, dek lalamu pada dunia bara banyak kesalahan. Dosa lahir, dosa batin, dosa mata, jo talingo. Mintakan ampun pada Allah, bertobat pada Tuhan. Sahabat ba'ala dek ba itu, hidup ba umpama orang balai. Lawi lope kadiadang, angin badai kiri kanan. Baumbak baga lombang pulau, kota tompang biduk tiri. Biduk naninda bapandayung sampan poca masuk itu kamala badan kabanggapai. Simantuang di parik putui jarojang di tanda toban. Bakik badan tuang nela putui bakik bapijak nela toban kamala badan kamanggapai. Bagan tu ni tali-tali ke putui, bagan tu ni cahaya ke padam, bagan tu ni kalimah akan hilang illa billah, kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah nanti yang akan kita bawa berpulang, iaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah sampainya ditiupkan ruh itu ke jasad kita, dinamakan nafs. Dalam surah Yusuf itu disebut itu apa tu? Nafsul amaratu bisuk. Ada dalam ayat lain, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Lah sampainya di jasad kita, pertama namanya nafsul itu amaratu bisuk. Inna nafsa amaratu bisuk. Bahwasanya amarah itu selalu menyuruh kepada keburukan. Itu amarah nama nafsu kita. Jadi di nafsu amarah itulah terletaknya rasa dengki. Di nafsu amarah itu terletaknya rasa sombong. Di nafsu amarah itu terletaknya merasa alim. Di nafsu amarah itu terletaknya merasa lebih berilmu daripada orang lain. Di nafsu itu terletak. Kalau itu nafsu kita yang kita bawa nanti berpulang kembali kepada Allah, kita nanti tidak keselamat di waktu kan mati tadi. Sebab kalau masih ada rasa sombong di hati kita, kita tidak akan dapat kembali selamat. Tak dapat nanti ruh itu kembali selamat kepada Allah. Kemudian harus kita tingkatkan apabila ruh nafsu itulah kita bimbing dengan Al-Quran, lah kita beri pengajian, lah kita zikir kepada Allah, meningkatnya lah kepada nafsul lawamah. Lawamah artinya lah mulainya mencelah. Kalau nafsul amaratu bisuk tadi, kalau ini menjadi makmum, kalau salah imam membaca ayat di muka, kalau itu imam tak kusuk salat dia, itu amarah nafsu kita. Tetapi kalau lawamahnya lah mulai mencela dirinya, tak mencela orang lain, tak boleh mencela dirinya. Kadang-kadangnya salat, kadang-kadangnya berhenti salat, atul lawamah nama nafsu itu. Tetapi lah mulai menghitung-hitung diri. Lah mulai tahunya hidup itu akan mati, mati itu akan dibangkitkan kembali. Lah mulai tahunya. Tetapi belum bisa dikalahkan nafsu tadi. Harus kita tingkatkan kepada nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang. Nafsu yang tenang itulah bisanya dikendalikan. Kalau amarah kita yang dikendalikan dengan nafsu tadi. Kalau nafsu mutmainnah, lah mulainya dikendalikannya, lah mulai dalam keadaan tenang dalam kehidupan. Kecek Nabi, tergesa-gesa itu datangnya daripada setan, ketenangan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita tergesa-gesa dalam salat, berarti setan sedang pedayung kita. Kalau kita mulai tenang dalam salat, berarti Allah sedang datang kepada, sedang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila meningkat kepada nafsul mutmainnah, meningkatnya kepada nafsul radiyah, mulainya ridho dengan ketetapan Allah, dimiskinkannya ridho ketetapan Allah, disakitkan juga mulai ridho kepada ketetapan Allah. Sebab ketetapan Allah tidak bisa kita tolak. Wala radda lima qadaita, tidak ada yang dapat menolak terhadap apa yang telah engkau tetapkan. Akulah nanti orang yang akan mewarisi surga. Apabila nyala mulai ridho kepada Allah, disampaikan oleh Mazali, aku tahu kapan Allah itu ridho kepadaku, ketika aku ridho menerima ketetapan Allah. Allah ridho kita menerima ketetapan Allah. Malam kini jalabi akhirat, kalau nyanawak jenuh jandarat, tapi janjua, itulah ketetapan Allah. Mulai kita meridhoi ketetapan Allah. Apabila mulai ridho dengan ketetapan Allah, meningkatnya kepada mardiyah. Inyolah ridho kepada Allah, nafsu itu Allah pun ridho kepadanya. Akulah yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, wahai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, engkau ridho, Allah pun ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Karena hamba-hambaku telah menunggumu. Siapa hamba-hamba Allah? Para nabi, para sahabat, para syuhada, itu hamba Allah. Sudah ditunggu oleh para nabi, arwah orang itu tadi. Dan masuklah ke dalam surgaku. Dikalau mulai kita meningkat nafsu tadi, mulailah kita nanti akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meningkat kepada yang keenam, kamilah, telah sempurna nafsunya tadi. Tidak ada berkehendak kepada keburukan, hanya berkehendak kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila menjadi nafsu kamilah, nafsu sempurna, maka Allah akan memberikan mukamilah, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sempurna, maka disempurnakanlah, yaitunya nafsu kita tadi. Di bulan suci, dalam bulan suci Ramadan harus kita lakukan itu. Puasa jasad, puasa nafsu, dan puasa ruh. Itulah yang harus kita usahakan dalam kehidupan di dunia. Kalau kita mencari sesuatu yang tidak baik, batal tidak puasa awak, tetapilah rusak. Dibatal tidak nanti puasa kita, tetapilah rusak puasa kita tadi. Semakin dikaji Al-Quran, semakin kita berikan bimbingan Al-Quran kepada nafsu, sehingga nafsu itu akan menjadinya nafsu tingkat yang tadi. Sehingga dalam kehidupan beradonya dalam keadaan tenang, beradonya dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah asalnya kejadian kita tadi. Asalnya ruh itu hanya berasal dari Nur Muhammad, roh satu, insan serupa, hanya tubuh yang berlainan. Ruh itu tetap satu asal kejadiannya. Insan itu serupa, sama-sama gitu. Kalau di hadapan Allah tidak ada padusi laki-laki, tidak ada. Itu hanya jenis kelamin. Yang ruh itu tetap sama, yang insan tetap serupa, tetapi tiba di jasad lah berubah kelamin kita. Itulah yang tiba di jasad. Yang ruh itu samanya, tidak ada tua muda. Bilanya tuanya, apabila dahulu ruh itu masuk ke badan, ke jasad kita, barulah tua jasad awak pada orang lain. Kalau yang ruh tetap sama, tidak ada bedanya. Itulah dahulu yang diminta kesaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada setiap ruh kita diminta kesaksian. Ayat surah Al-A'raf ayat 172. Wa iz awaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim
zurriyatahum ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidana ay antakulu yaumal qiyamah inna kunna an haza ghafilin. Ketika kami kumpulkan anak keturunan Adam, kami mengeluarkan dari tulang sulbinya, kami minta kesaksian kepada setiap ruhnya. Alastu birabbikum, tiada adakah aku yang Tuhan kamu, kata Allah. Dijawab dek ruh kita di situ. Qalu, berkata ya, syahidana, menyaksikan kami. Di bermusahadahnya dengan Allah di waktu itu. Agar engkau pada hari kiamat tidak termasuk kepada golongan orang yang lalai. Jadilah diminta kesaksian terhadap ruh kita tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai ditanya ruh itu oleh Allah, kemudian dicatat takdir mulai dunia diciptakan, mulai ruh ditanya oleh Allah, dicatatlah takdir mulai itu sampai dunia kiamat. Sajak sampai masuk di alam arwah, suratan sudah dari Allah, tinggal di kita hanya menjalaninya saja di permukaan bumi. Kalau banyak namanya arwah, kalau dua namanya ruhani, kalau satu namanya ruh. Atau nanti kita kecil lah, itulah namanya ruh. Ruh itulah yang diminta kesaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah dimasukkannya ke dalam jasad, dicelupkan dulu kepada syahwat. Syahwat artinya keinginan yang rendah. Ada dua kekuatan di situ tadi. Kalau ruh ingin datang ke masjid salat berjamaah, kalau nafsu dak tolok dia, koniknya. Berarti di jasad kita tadi terjadi perperangan siang malam. Perperangan antara ruh dengan nafsu. Apabila menang kekuatan ruh, maka kekuatan ruh itulah yang akan diikut di jasad kita. Jadi terjadi perperangan di jasad awak tadi, di tubuh kita, terjadi perperangan perbantahan. Kehendak ruh kepada kebaikan, nafsu kadang-kadang berkehendak kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang akan berpulang kepada Allah itu ruh. Yang jasad nanti hanya berpindah kepada tanah. Yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, seorang manusia yang bijak tetapi diabadikan namanya dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim itu tak nabi lagi, tetapi yang bijak diabadikan namanya dalam Quran. Kecek Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inna nasa sulusun, bahwasanya manusia itu nanti terbagi menjadi 3 bagian. Sulusun atlas. Apabila kita mati, jasad tubuh kita terbagi menjadi 3 bagian. Sulusun lillah, sepertiga yang pertama miliknya Allah. Amanah milik Allah. Ruh, kan itu yang milik Allah. Ikulah yang dibacakan nanti oleh orang yang datang menjenguk kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwasanya kami milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Atau yang ruh yang kembali kepada Allah. Yang kedua, sulusun lin nafsi, sepertiga yang ketiga menjadi milik nafsi, milik kita. Ini jadi milik awak. Amal soleh yang kita lakukan di dunia, itulah yang nanti jadi milik kita. Kalau harta yang kita miliki di dunia tentu itu menjadi milik awak. Sabun mandi dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang. Buruk untung kalau lah mati, harta yang banyak dibagi orang. Bagi di uang harta awak tadi apabila kita lah mati. Jadi yang pertama milik Allah itu ruh, yang kedua milik nafsi, milik kita itu amal soleh. Yang ketiga wasulusun lidunni, yang ketiga milik ulat. Lebih ulat gitu lah, milik ulat. Apabila jasadlah tiba di alam kubur,
3 hari kita di alam kubur, mulailah menggombong mata awak. Kalau di mata kita ada zat cair. Kalau nuangi dalam tanah tadi. Sesudah itu menggombong lambung kita. Menggodang lambung awak. Kemudian melalui pawi kita. Keluar mata kita dari bola mata awak tadi. Itu jadi milik apa kita lah? Jadi milik ulat. Lagu dia antara jadi santapan cacing tanah, hanya yang tersisa kerangka. Itu nanti menjadi milik ulat. Kalau ketika hidup kita tak akan mau dimakan ulat, tetapi kalau lah mati kita pasti nanti kita akan dimakan ulat. Dan tapi tidak itu. Lah kepastian itu. Yang jasad ikut surga kejadiannya api, air, angin, tanah. Kau kembali kau kepada tanah dimakan ulat. Yang ruh itu kembali kepada Allah. Yang amal soleh itulah bekal kita nanti setelah sampai di alam kubur. Disampaikan oleh Nabi kita 3 potong hadis. Yathba'un mayyita thalasun. Yang mengiringi jenazah itu ke kuburnya nanti ada 3. Orang berpangkat kita yang mengiringi kita tetap 3 nanti. Orang miskin kita tetap 3. Seorang penghulu kita yang mengiringi tetap 3. Rakyat biasa yang mengiringi tetap 3. Apa yang pertama? Yang pertama, ahluhu keluarganya. Amalu yang pertama, ahluhu keluarganya. Sampai di mana keluarga mengantarkan kita? Hanya sampai di pintu kubur. Di situ nanti lah mulai kita ditimbun, keluarga kita sudah ditimbun awak, nyolah balik pulang. Yang kedua, malu hartanya. Harta sampai di mana mengantarkan awak? Kalau ada tu mewah kita sampai di pelantaran parkirnya tu mewah itulah kita tinggalkan. Kalau kita meninggal di rumah sakit, boleh kita nanya auto awak lah. Tidak lah. Nanya ambulan awak lah. Sampai di situlah harta mengantarkan kita. Yang pertama malu hartanya, sampai di situlah harta mengantarkan kita. Yang kedua alu keluarganya. Keluarga nanti hanya mengiringi kita ke kubur. Kemudian menimbun kita. Badoro tanah penimbunan, tatogak mejanan dua, orang banyak babalik pulang, badanlah tinggal surang saja. 7 langkah malin bajalan, tanyolah tibo di malaikat. Jua tanyo di kadijab amal di dunia kok tak ada. Yarji usnani kecil Nabi yang dua tu balik pulang. Harta balik pulang, keluarga balik pulang, waya beko wahidun yang tinggal hanya satu. Alan yang tinggal menemani kita. Akmaluhu amalnya, andaikan kita beramal di dunia, itulah yang akan menemani kita setelah kita sampai di alam kubur ataupun alam barzah. Sampai bila di alam barzah? Sampai datangnya kiamat, itu panjangnya alam barzah. Mulai kita dahulu di alam arwah, hanya Allah yang tahu di situ. Dari alam arwah berpindah kita ke alam rahim. 9 bulan awak di alam rahim lah. Sampai di situ kita di alam rahim. Dari alam rahim berpindah kita ke alam dunia. Kecik Nabi Sitina wasabi'in. Umur umatku nanti 60, jarang yang 70. Atau sampainya kita di alam dunia. Itulah lamanya kita di alam dunia. Dari alam dunia berpindah ke alam barzah. Barzah artinya pembatas. Pembatas antara dunia dan akhirat diletakkan kita di barzah. Ba'anyo di surga karena dunia belum kiamat. Diletakkan dalam barzah sampai datangnya hari kiamat, kita menunggu di alam barzah. Itu panjangnya perjalanan alam barzah. Di amal kinilah ia akan menemani kita setelah sampai di alam barzah. Dari alam barzah setelah hari kiamat berpindah ke padang mahsyar. Padang mahsyar artinya padang penyesalan. Tompik menyesal di manusia nanti di padang mahsyar itu. Sehinggalah sampainya di padang mahsyar, berdoanya kepada Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, abasarna telah melihat kami, syami'na telah mendengar kami, farji'na
kembalikan kami ke dunia, na'mal solihat, kami ingin berbuat amal soleh. Lebih saya buat amal soleh kalau tiba di akhirat nanti. Dah ada jatahnya, habislah jatah kita. Matahari nanti 1 jengkal dari bubun kita. Abang akan nangis itu. Kalau kini berapa jauh matahari di kita, leangit. Dalam masjid kita kini leangit. Nanti matahari hanya 1 jengkal di bubun kita. Kita minta disegerakan nanti hisab kita, tetapi tak satu pun yang bisa menolong. Dicari Nabi Adam alaihissalam, wahai Nabi Adam, berikanlah kami syafaat karena engkau bapa daripada segala manusia. Kecil Nabi Adam, aku tidak bisa memberikan syafaat karena aku terdahulu telah bersalah 1 kali, malu aku berdoa kepada Allah. Baiklah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tidak bisa memberikan syafaat. Baiklah Nabi Isa juga tidak bisa memberikan syafaat. Baiklah Nabi Nuh juga tidak bisa memberikan syafaat. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat kursi disampaikan oleh Allah, wala yasfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita lah yang diizinkan untuk memberikan syafaat untuk umatnya. Maka sebab itu perbanyaklah kita salawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di salawat itu kan mengantarkan kita bertambah dekat ke Nabi, dan Allah kan mendekatkan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aswi lil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itulah nanti yang bisa memberikan kita syafaat. Kita warisi tugas Rasulullah, amal ma'ruf nahi mungkar, agar kita nanti diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari padang mahsyar kita ke mizan, ditimbang satu persatu antara kebaikan dan keburukan kita. Baralah mau situ tu. Panjang situ. Mulai Nabi Adam pertama sekali manusia diciptakan, sampai manusia yang melihat datangnya kiamat dikumpulkan di padang mahsyar. Berapa banyak itu? Setelah di mizan, disuruhlah kita meniti sirat yang terbentang di punggung neraka jahanam. Dan kita minta 17 kali dalam salat yang fardu. Kita minta ke Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nya terbentang di punggung neraka jahanam, tajam sama juara buat di bala, tajam sama di batu pedang, alui sama jabuk di bala 7. Itulah nanti yang akan kita seberangi menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Andaikan masih ada dosa yang kita tabati kepada Allah, di kamawatnya tuah. Dalam surat Tuhan disampaikan oleh Allah, innahu may ya'ti rabbuhu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Bahwasanya orang yang datang kepada Tuhannya yang mati dalam keadaan berdosa, tempat kembalinya neraka jahanam. La yamutu, tidaklah ia mati di dalamnya, wala yahya, dan tidak pula hidup. Di bawah keadaan surga neraka. Kalau di dunia kini, kalau kita tak jatuh dari onda, bisa mati ya, Wak. Kalau dalam neraka tak bisa mati. Dihujani kita dengan batu yang bersumber dari neraka, tak mau mati. Habis kulit diganti kembali dengan yang baru, tak bisa mati situlah. Wala yahya, dan tidak pula hidup. Kalau orang hidup kan bebas, bisa pai wirid, bisa pai baca yasin, bisa pai makan bersama. Kalau dalam neraka ada duit kebebasan itu, tidak ada oleh. Sedetik pun kita tidak bisa berhenti daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau disampaikan dalam Petata Minang, adat di bodi Caniago, cupak di kota orang Paliang, dunia bi akhirat tibo, labu lurui jalan basimpang. Ibadah di dunia kota ado,
alamat badan kata buang. Kama kita terbuang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tujuan kita untuk mendapatkan surga Allah, tetapi kita dimasukkan ke neraka. Kenapa? Karena dosa alun sempat kita tabati kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita masih diberikan umur oleh Allah di bulan suci Ramadan. Masih dapat kita beribadah di bulan suci Ramadan. Man sama Ramadan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan hisaban dengan penuh perhitungan, wafira lahu ma taqaddama min dzambik, maka diampuni dosanya yang telah berlalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penuh perhitungan kita dalam bulan Ramadan, dan maka Allah akan memberikan ampunan dari seluruh dosa-dosa yang telah kita lakukan selama kita menjalani kehidupan kita di dunia. Jadi manusia itu tidak ada yang tidak berdosa. Nabi menyampaikan kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap anak Adam itu bersalah. Kullu khata' khairi at-tawabu. Sebaik tiap-tiap orang yang berdosa, sebaik-baik orang yang berdosa, iaitunya orang yang bertobat kepada Allah. Itulah orang yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawabin, bahwasanya Allah cinta kepada orang yang bertobat. Jadi kalau kita lah dicintai Allah, kalau kita bertobat, berarti kita nanti akan mendapat sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelebihan Allah. Dan ketika Tuhanmu mengumpulkan anak keturunan Adam, mengeluarkan dari tulang sulbi mereka, maka diminta kesaksian terhadap ruhnya. Di ruh itulah yang bisa memberi kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum, tiada adakah aku yang Rabb kamu, yang menciptakan kamu, yang mengatur kamu, yang memberi kamu rezeki, yang menghidupkan kamu, yang mematikan kamu? Itulah yang Rabb. Dijawab oleh roh kita, qalu bala syahidna, sungguh benar nyata engkaulah yang Tuhan kami. Dikalau ruhlah bisa terhubung dengan Allah, menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika masih berada di alam arwah, di dunia lah kita ulang kembali supaya ruh itu tetap terhubung dengan Allah. Perbanyak zikir kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Jadi tadi Hafi di hakikat Nur sama tomato, tulisannya Allah Allah, dawiknya Nur Muhammad, kanyawa tu detuwo, katubu de Muhammad, rahasio pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun gorak nyawa 120 kali dalam senafas. Jika zikir kita di situ, pahalanya satu gorak setamatnya Quran. Di nafas kita satu kate ke bawah, kalau menamatkan Quran ada. Akulah zikir hafi itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Kalau zikir jahar kita lakukan sudah salat, kalau zikir hafi dimanapun kita berada, ketika berdiri, ketika duduk, ketika tidur dalam pembaringan, kita bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan turun naiknya nafas kita tadi, itulah yang dinamakan zikir hafi. Itulah zikir, itulah nanti zikir kita di waktu akan berpulang, di waktu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu akan berpulang itu nanti tak satu pun nanti yang bisa menolong kita. Ada yang bisa menolong Allah. Yauma yanfa'u malun, kata Allah, pada hari itu tak bermanfaat lagi harta. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, tak ada bermanfaat. Tak bisa nanti awak mempergunakan harta tadi. Wala banun, anak-anak juga akan bermanfaat. Anak-anak tu akan bisa nanti hanya mentalkinkan kita. Lakinu mautakum la ilaha illallah, kata Nabi, talkinkan kepada orang yang akan matimu la ilaha illallah. Lakinu mautakum yasin, talkinkan kepada orang yang akan matimu yasin. Tetapi kalau ruhnya lah nampak dekat kembali ruh itu kepada Allah, ada la ilaha illallah, kita talkinkan lah. Kok berpulangnya nanti ketika la ilaha, apa arti itu? Tak ada Allah, kita talkinkan Allah, 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 Allah. Tetap ruh kita tadi, jantung kita tadi tetap bernafas Allah, Allah, Allah.
atulah nanti orang yang selamat di waktu berpulang, di waktu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa qalbin salim, hati yang selamat. Itulah yang harus kita perbaiki hati kita, memulai yaitunya untuk memperbaiki amal kita. Kita mulai dengan memperbaiki yaitunya hati kita. Kalau sumber kerusakan di hati, sumber kebaikan juga di hati. Ala fil jasadil mudghah, kata Nabi, ketahuilah dalam jasad itu ada sekepar darah. Iza salahat salahat jasadul qulub, apabila baik yang sekepar darah itu, baiklah amalnya. Wa iza fasadat fasadat jasadul qulub, apabila rusak yang sekepar darah itu, rusaklah amalnya. Ala qalihal qulub, ketahuilah ia adalah hati. Adik, kita cuba seketik mendengarkan zikir hafi tadi, kita ulang seketik ya. Yang pertama, sepakat zahir lahir dengan batin menghadap kepada Allah. Aku lahir kepada batin yang sebenar diri. Sepakatnya lahir dengan batin menghadap kepada Allah. Artinya berpandang-pandangan hamba aja Tuhannya. Kita memandang Allah musyahadah. Tak bisa kita memandang Allah karena sifat Allah laisa kamitslihi syai'un. Beriktikat kita dipandang Allah, itulah muraqabah. Artinya berintip-intipan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hafi di tarikat kalimah sama tomato. Kanyawa tu dek tubuh oleh katubuh dek Muhammad rahasia pada Allah. Atu nyawa tubuh kita tadi. Katubuh tu dek Muhammad, ada ketubuh Muhammad. Muhammad arti sifat terpuji. Ruh insan Muhammad itu satu, hanya panggilan yang berbeda. Kanyawa dek tubuh oleh ketubuh dek Muhammad. Khafi di hakikat nur sama tomato. Tulisannya Allah Allah, dawinya nur Muhammad. Nentahimpun pada urik tali nyawa tu namanya. Dia do terhimpun ke urik kita tadi, tali nyawa nama itu. Adapun gorak nyawa 120 kali senafas. Kok zikir di situ pahalanya satu gorak setamat Quran. Di berapa kali kita bernafas lagi semalam ah? Satu gerak 120 senafas. Barakali kita menamatkan Al-Quran. Itulah zikir hafi. Dia sampaikan Nabi, amalkanlah engkau oleh engkau, langgangkan Allah oleh engkau wahai Ali, sikir, zir, sir dan jahar. Zir, sir itulah zikir hafi. Jadi kalau kita lakukan itu, ketika berdiri, ketika berjalan, ketika bekerja, kita tetap bisa zikir kepada Allah. Berarti kita tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang terhubung dengan Allah, yang akan selalu ditatap oleh Allah, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah sampai nanti kepada tingkat mahabbah, merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Kalau kita tak mengenal Allah, tak kenal do cinta kita ke Allah. Setelah kita mengenal Allah, baru timbul rasa cinta. Bukti cinta kita. Datang kita ke masjid, datang kita wirid, datang kita baca Quran, berarti kita lah mencintai Allah. Kalau kita belajar ayat-ayat Allah. Kemudian datanglah rasa sayang. Apabila lah sampai pada rindu, lah rindu ada kerinduannya kepada Allah. Orang yang salat dalam keadaan rindu tadi, akulah nanti orang yang akan bergetar tubuhnya ketikanya melaksanakan salat. Apa getaran? Kerana sedang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak awak lah 20 tahun kita tak basuh je anak. Contoh anak kita pergi mantau ke Pekanbaru lah 20 tahun tak basuh je. Kemudian datang kita menjaga anak kita. Sesudah itu kita tanya di terminal. Di koton ciri-ciri anak awak tadi. Atau ciri-ciri anak awak. Aku siku anak pak sebentar kalau itu juga. Apa perasaan kita ada? Lebur perasaan ingin bertemu dengan anak tadi. Tanpa walaupun tak kita lidah kita tak mengucapkan nama anak dan ruh lah lebur, perasaan awak lah lebur dengan anak. Kini kita bawa tu menghadap kepada Allah. Kita leburkan perasaan kita ketika salat tadi. Kita hadapkan wajah kita kepada Allah, datang kita kepada Allah dari pintu kehinaan. Kita rasakan tak ada daya kita, tak ada upaya kita, melainkan hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Mulailah qalbu tadi terhubung, nyambungnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang disampaikan, taksairu junuduhum yasawna rabbahum,
merasa tergelupas kulit mereka apabila disebut nama Tuhannya. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang hanya dikatakan orang beriman apabila disebut Allah gemetar hatinya. Di zikir gitu ada yang berselambung, ada tuh, ada jilat itu, ada getaran itu. Itu hanya jalan pertama. Kalau sudah sampai nanti kepada yang tenang, dah ada getaran itu apa datanglah? Mungkin air mata kita akan menetes. Mungkin hati kita tadi menjadi tenang apabila kita tingkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka dan hanya kepada Allah mereka bertawakal, berserah diri. Ditawakal itu artinya berserah diri kepada Allah. Karena Allah itulah tempat kita menyerah. Allah itulah tempat kita berharap. Allah itulah tempat kita meminta. Dan Allah itulah nanti tempat kita kembali. Kembali nyoruh kepada Allah. Kalau nyodak dapat rasa itu, inyo nanti dak keselamat ruh itu kembali kepada Allah. Atau ruh itu ada 3. Pertama di ilyin kalau nyo baik. Yang kedua di sijin kalau tidak baik. Ada krono kehendak Allah untuk menerima kelapangan kubur atau menerima azab kubur. Jadi kubur itu bisa kita nanti menjadi taman-taman surga atau menjadi lubang neraka. Dikembalikan li ruh itu ke jasad kita. Apa perasaan awak kalau dibalik ruh ke jasad kita balik? Di muka kita tanah, di hati tanah, di belakang papan apa perasaan kita. Kalau sempat dikembalikan ruh ke jasad kita, kan tibalah penyesalan di kita itu nanti. Sesa dahulu pendapatan, sesa kemudian tak berguna. Lebih elok di dunia kini kita sesali seluruh kesalahan kita, sehingga nanti kita kembali kepada Allah. Datang menghadap Allah tidak membawa dosa sedikit pun kalau kita betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tujuan kita di dunia untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengajian kita malam kini. Kalau dosa jangan mohon maaf. Kita tutup malam kini dengan doa majlis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada ragu silakan bertanya.